Baik, kita lanjutkan lagi. Kita akan bahas latihan soal. Kita jawab mulai dari soal yang bagian A. Untuk soal bagian A, 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 10. Nah, perhatikan kembali sifat perkalian bentuk pangkat. Kalau suatu bilangan A pangkat M dikali dengan A pangkat N, asalkan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya boleh dijumlahkan seperti ini. Nah, sifat ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal yang bagian A. 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 10 sama dengan, nah, yang sama bilangan pokoknya 3 pangkat 5 dan 3 pangkat 4. Berarti yang ini pangkatnya boleh dijumlahkan. Kita punya 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4. Kalau 3 pangkat 4 berarti pangkatnya boleh ditambahkan 4. Nah, seperti itu karena bilangan pokoknya sama. Selanjutnya kita punya 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 10. Bilangan pokoknya 2. Berarti boleh kita tulis 2 pangkat 6 ditambah 10. Sehingga nah, 2 pangkat 6 ditambah 10 sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 9 dikali dengan 2 pangkat 16. Ini adalah bentuk sederhananya. Tidak dapat disederhanakan lagi karena bilangan pokoknya sudah berbeda. Boleh dicari hasilnya. Kalau dicari hasilnya, berarti tentukan dulu hasil yang ini, 3 pangkat 9, tentukan hasil 2 pangkat 16, baru dikali. Itulah hasilnya. Tapi kalau penyederhanaan sampai sini saja. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal bagian B. Kita punya bentuk pembagian. 5 pangkat 4 kali 7 pangkat 2, 5 pangkat 3 kali 7 pangkat. Nah, di sini tidak ada tertulis pangkatnya. Nah, pada pembagian, kalau tidak ada tertulis pangkatnya, itu berarti, kalau pada perpangkatan, kalau 7 pangkat 0 pasti ditulis. Kalau 7 pangkat 2 pasti ditulis. 7 pangkat 3 ditulis juga. Tapi kalau 7 pangkat 1, biasanya dia hanya tulis 7 saja. Itu. Jadi kalau cuma 7, berarti 7 pangkat 1. Jadi di sini ada 7 pangkat 1. Nah, kalau kita mau pakai sifat perkalian tidak bisa. Kenapa? Karena bilangan pokoknya tidak sama. Tetapi kita bisa menggunakan sifat pembagian karena ada yang bilangan pokoknya sama. Berarti untuk yang bagian B kita gunakan sifat pembagian. Kalau ingat sifat pembagiannya, bilangan berpangkat A pangkat M kalau dibagi dengan A pangkat N, berarti sama dengan A pangkat M, karena bilangan pokoknya sama, pangkatnya boleh dikurang. Kurang N. Nah, seperti ini sifat pembagian bilangan berpangkat. Sehingga, untuk menyelesaikan soal bagian B, 5 pangkat 4 dikali 7 pangkat 2 per 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat. Di sini tadi tidak ada tertulis, berarti pangkat 1. Berarti sama dengan, nah, yang pembagian kita gunakan sifat yang ada di atas. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3 menjadi 5 pangkat 4 kurang 3. Lalu dikali 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 1, berarti kita punya 7 pangkat 2 dibagi dengan 7 pangkat 1, kita punya 7 pangkat 2 kurang 1. Sehingga hasilnya menjadi 5 pangkat 4 kurang 3, 1, 7 kurang 1, 1. Seperti ini. Ya. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut lagi yang bagian C. Untuk soal yang bagian C. Di sini ada beberapa sifat. Nah, untuk ini harus 2, 3 pangkat 2 lalu berpangkat lagi dengan 5 dikali 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Oke. Ada 3 pangkat 2 lalu berpangkat lagi dengan 5. Nah,
untuk menyelesaikannya kita gunakan dua sifat nantinya. Nah, sifat yang pertama, sebelum kita lihat sifatnya, saya tuliskan dulu kembali soalnya. 3 pangkat 2 lalu berpangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 4 lalu dibagi dengan 3 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Berarti nanti ini dulu yang kita selesaikan. 3 pangkat 2 lalu berpangkat 5. Ada sifat yang seperti ini. A pangkat M kalau dipangkatkan lagi dengan N, berarti hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Nah, ini sifat yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan yang ini, yang ada yang di bawah sini. Jadi nanti hasilnya menjadi 3 pangkat 2 lalu berpangkat 5 menjadi 3 pangkat 2 kali 5 untuk yang ini, lalu dikali dengan 2 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 3. Nanti hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 kali 5, 10. Di 2 pangkat 4 tetap, lalu 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, sampai di situ kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah punya 3 pangkat 10 dikali 2 pangkat 4, lalu 3 pangkat 3, 2 pangkat 3. Berarti nanti kita tinggal kerjakan seperti soal yang bagian B tadi. Berarti yang sama bilangan pokoknya dibagi menjadi 3 pangkat 10 dikurang 3 untuk yang sama bilangan pokoknya, lalu dikali dengan selanjutnya yang sama bilangan pokoknya 2 yang ini 2 pangkat 4 kurang 3, berarti kita punya 3 pangkat 10 kurang 3 dapat 7, 2 pangkat 4 kurang 3 dapat 1. Nah, inilah dia bentuk sederhananya, seperti itu. Ini soal yang bagian C. Sekarang kita masuk di soal bagian D. Untuk soal bagian D, perhatikan kita punya bilangan pokok yang sama 66, 22, 55, tetapi ada bentuk yang seperti ini. Nanti untuk yang bagian D kita gunakan sifat berikutnya. Ada sifat A kali B kalau dipangkatkan dengan M berarti sama dengan A pangkat M kali B juga berpangkat M. Nah, ini ada sifat selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, kita gunakan sifat ini untuk menyelesaikan soal bagian D. 6 kali 2 kali 5 pangkat 10 dibagi dengan 6 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 8. Berarti sama dengan, nah ini kita pangkatkan semuanya dengan 10. 6 pangkat 10 kali 2 juga berpangkat dengan 10 kali 5 juga berpangkat dengan 10, lalu dibagi dengan 6 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 8. Nah, sampai di situ sekarang tinggal kita bagi yang sama bilangan pokoknya. Tuh. Berarti 6 berpangkat 10 karena pembagian berarti kurang 3. Lanjut 2 pangkat 10 dikurang dengan 3. Lanjut 5 berpangkat dengan 10 kurang 8. Nah, sampai di situ berarti sama dengan 6 pangkat 10 kurang 3, 7. 2 pangkat 10 kurang 3, 7 juga. Lalu bagian 5, 10 kurang 8, 2. Inilah dia bentuk sederhananya.